Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Majid, PAI Pendidikan Agama Islam, reguler A, NIM 2101-12-17-59. Di sini saya akan memenuhi tugas media dan teknologi. Di sini saya menjelaskan tentang materi sejarah pendidikan agama Islam atau sejarah kebudayaan Islam pada kota Baghdad, lebih dikenal lagi oleh negara Irak. Julukan kota seribu malam disematkan pada salah satu wilayah, yaitu peradaban Islam, yakni kota Baghdad. Kota Irak tepatnya, sebuah kota yang terletak di antara jalur sungai Eufrat dan Tigris. Baghdad berdiri sejak tahun 762 sampai tahun 767 oleh Khalifah Al-Mansur dari Khalifah Abbasiyah. Setelah masa Khalifah Al-Mansur selesai, ternyata kota Baghdad mulai mencapai masa kejayaannya. Kota ini dikenal sebagai pusat peradaban dan kebudayaan Islam, tepatnya setelah kekuasaan berpindah ke tangan Asy-Syaikh atau Khalifah Harun ar-Rasyid. Masa keemasan kota Baghdad terjadi pada zaman pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid dari tahun 786 sampai 809, lalu dilanjutkan oleh anaknya yang bernama Khalifah Al-Ma'mun dari tahun 813 sampai tahun 833 Masehi. Pada masa ini juga, julukan kota 1001 malam disematkan kepada kota Baghdad. Sepanjang pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid pada kota Baghdad disulap menjadi pusat peradaban dunia dan banyak melahirkan banyak karya terkenal, bahkan menjadi pusat pendidikan dan perdagangan dalam jangka waktu satu generasi sejak didirikan. Sejarah mencatat sejumlah ilmuwan dan berbagai wilayah pun datang ke Baghdad untuk mendalami ilmu pengetahuan yang hendak mereka kuasai. Julukan kota 1000 malam ini juga ternyata diambil dari salah satu karya terkenal yang dilahirkan oleh kota Baghdad, yaitu Al-Alf Lailah wa Illa Illallah, kisah 1001 malam. Karya sastra tersebut mengisahkan tentang pemimpin yang berhasil membawa kota Baghdad pada masa keemasannya. Pemimpin yang paling dihormati oleh penduduknya yaitu Asy-Syaikh Al-Khalifah Harun ar-Rasyid. Selain itu, kisah 1001 malam juga memuat kisah-kisah yang melambangkan kehebatannya budaya Baghdad selama masa-masa keemasannya sebagai pemimpin dunia, dan Islam diakui sebagai pusat ilmu pengetahuan bagi negara Islam. Baghdad tentunya berdiri atau mendirikannya banyak pusat pembelajaran tentang pendidikan, mulai dari Bait Al-Hikmah ataupun perpustakaan yang berisi buku-buku ilmu pengetahuan oleh Khalifah Al-Ma'mun, hingga mendirikan Baitul Hikmah, sebuah lembaga ilmu pengetahuan yang menjadi pusat pengkajian berbagai ilmu. Sekolah tinggi dan sekolah biasa pun dengan mudah dapat dijumpai di kota Baghdad tersebut. Salah satu perguruan Nijmiyah Baghdad juga banyak melahirkan kaum cendekiawan yang karyanya berperan penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan hingga saat ini. Beberapa cendekiawan muslim yang berasal dari Baghdad diantaranya Al-Hawarij atau ahli astronomi dan matematika, penemu ilmu aljabar. Selanjutnya Al-Kindi, filosof Arab pertama. Yang ketiga, Ar-Razi, filosof ahli fisika dan kedokteran. Yang keempat,
Al-Farabi, filosof besar. Yang kelima, Al-Sani, guru kedua setelah Aristoteles. Yang keenam, imam mazhab hukum Islam. Ada 4 orang, yaitu Hanafi, Syafi'i, dan Hambali, Maliki. Yang ke-7, Al-Ghazali, filosof, teolog, dan sufi besar dalam Islam. Peradaban Baghdad pada saat itu memberikan inspirasi kepada bangsa-bangsa Eropa yang saat itu tengah dalam kegelapan pada ilmu pengetahuan. Cukup itu dari saya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.